Baik, makasih Pak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang masih semangat boleh jempolnya diangkat ya. Masya Allah ya, keren-keren ya. Eh, Kalau yang di belakang saya itu topinya masih langka ya. Itu baru ada sampel cuma 3 ya. Jadi Masipo 1, saya baru aja tadi dikirim Masipo 1, ada 1 lagi dari lo lain gitu ya. Jadi cuma ada 3. Insya Allah nanti berikutnya ya, ini sedang mau proses untuk pemesanan. Kalau kita sendiri udah pesan juga ke pusat gitu ya. Ya, baik teman-teman sekalian, tadi yang dijelaskan oleh Pak Agus insya Allah sangat komplit ya. Saya nanti akan beberapa tambahan saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Kalau nanti ada beberapa teknik yang mirip ya, itu insya Allah teman-teman tinggal, ini sebenarnya kayak penegasan aja ya, ataupun pengulangan biar teman-teman lebih paham ya. Nah, ada beberapa tambahan nanti di awal, ini langsung saja saya sampaikan ya. Ya, kita jurus ampuh follow up customer ya. Nah, ada 3 kunci sukses follow up itu ya. Nah, ini penting ini. Kalau memang 3 kunci ini kita bisa betul-betul pahami ya, dan pada saat nanti kita mau follow up calon mitra atau calon konsumen itu dipraktekkan ya teman-teman, insya Allah teman-teman akan dapatkan banyak closingan ya melalui follow up dan teknik closingnya ya. Yang pertama adalah mindset melayani ya. Tadi Pak Agus juga menyampaikan. Jadi apa yang memang ditanyakan oleh customer ya, sebisa mungkin teman-teman jawab ya. Ibaratkan teman-teman adalah seorang pebisnis ya, anggaplah orang datang ke rumah teman-teman ya, sebelum memutuskan untuk membeli, dia pasti akan bertanya-tanya hal-hal yang menurut dia masih belum yakin ya, ataupun belum dipahami oleh yang bersangkutan gitu. Makanya kemungkinan ya orang yang akan memutuskan dia menjadi mitra ataupun jadi konsumen itu hampir dipastikan mereka akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan alami gitu ya. Nah, jadi usahakan sebisa mungkin ya teman-teman kesabarannya harus lebih nih ya di mindset melayani, karena kalau yang namanya melayani ya kita berusaha memberikan yang terbaik, servisnya juga yang terbaik ya. Nah, kemudian mindsetnya adalah melayani itu juga berarti kita pengen menebarkan manfaat yang lebih banyak gitu. Jadi kalau teman-teman niatnya insya Allah ikhlas, bagaimana sebanyak-banyaknya orang menerima manfaat wasilah BP ya, sehingga lebih sehat ya. Dan yang kedua, bagaimana sebanyak-banyaknya orang insya Allah melalui wasilah bisnis BP itu membaik dari sisi penafkahannya ya, sehingga dia impian-impiannya juga insya Allah satu persatu tercapai gitu ya. Jadi mindset melayani ini kudu ya harus ada di kita ya. Kemudian yang kedua adalah siapkan gimmick dan teknik follow up ya. Nah, ada salah satu yang sering kali menjadi kendala gitu ya dalam proses follow up itu. Pernah nggak coba teman-teman ketika misalnya prospek itu bertanya, itu nyari dulu di grup WA atau nyari di searching WhatsApp gitu ya, atas yang pertanyaan yang konsumen, calon konsumen ataupun calon mitra tadi, ya. Misal nanya tentang manfaat, ya, manfaat BP itu apa saja sih gitu. Terus misalnya nanya tentang tata cara minumnya seperti apa, ya. Itu seringkali gitu ya, mitra itu kelabakan gitu ya. Akhirnya nyari searching di WhatsApp ya, bahkan untuk nyari nomor rekening aja itu kadang kebingungan gitu ya. Jadi ada beberapa cara nanti ya, teman-teman biar cepat fast respon juga ya, fast respon dalam melayani calon customer ataupun calon mitra tadi ya. Bisa dengan cara digambar itu ya, di picture-picture yang teman-teman punya itu jadikan favorit ya. Kalau dijadikan favorit ketika buka galeri itu nanti langsung ada ketemu folder untuk yang favorit ya. Saya kalau misalnya ada yang bertanya, ya udah
misalnya harga berapa, itu saya udah langsung tahu tempatnya di mana, ya. Langsung saya attachment di WA-nya, ya, kemudian langsung cari favoritnya, ya, folder favoritnya, itu biasanya kalau nggak nomor satu, nomor dua, biasanya kalau yang nomor satu itu yang terakhir di save gitu ya. Nah, yang nomor dua biasanya itu apa namanya, yang favorit. Nah, favorit itu kita buka, itu sudah ada picture-picture yang teman-teman sudah siapkan. Misalnya nomor rekening, misalnya manfaat BP apa, misalnya daftar harga BP itu berapa, misalnya daftar keseluruhan BP dan BLG itu, pokoknya yang favorit yang kira-kira banyak orang tanyakan. Nah, itu teman-teman sudah sediakan template jawabannya, ya. Yang kedua, teman-teman bisa pakai kalau di WA bisnis itu ada chat cepat, ya, teks yang auto, ya. Kalau misalnya teman-teman ketik garis miring REK gitu ya, rek gitu ya, teman-teman bisa langsung otomatis muncul rekeningnya, ya. Misalnya teman-teman dikasih garis miring harga, nanti langsung muncul harganya, ya. Misalnya teman-teman garis miring kasih manfaat, langsung muncul manfaat BP itu apa aja, atau manfaat BLG, nanti tergantung dari kata-kata yang teman-teman save di chat cepatnya itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, tentunya kita harus perbanyak calon buyer, ya. Artinya prospek itu diperbanyak. Kalau teman-teman selama ini hanya mengandalkan kontak WA yang dipunya, ya, segitu-gitu aja, ya, kemungkinan akan ada masa-masa titik jenuhnya, ya, di mana hampir semua orang sudah tahu bahwa teman-teman jualan BP gitu ya, bahwa teman-teman adalah distributor ataupun mitra BP. Makanya harus diperbanyak, ya, kalau perlu ya setiap harinya itu memang ada database-database baru yang teman-teman dapatkan, ya. Jadi tiga ini harus dipegang, ya. Semakin banyak calon buyernya, semakin banyak prospeknya, ya, tentunya persentase closing, ya, kemungkinan closing itu akan lebih besar, ya. Tapi kalau hanya segitu-gitu aja, misalnya 200, 500 kontak WA, ya, itu pun teman-teman udah sering status WA, bahkan sebagian sudah teman-teman tawarkan secara japri atau di grup, ya, ya kemungkinan gitu-gitu aja nanti dari sisi closingnya. Jadi perbanyak database-nya, ya. Nah, ada konsep dasar yang teman-teman perlu pahami, ya. Jadi tadi Pak Agus sudah langsung banyak di teknik-teknik juga. Sebenarnya di sini ada, tapi saya akan menjelaskan runutan dari konsep dasarnya juga, ya. Karena kalau ini teman-teman sudah pahami, insya Allah akan paham, ya, bahwa follow up itu juga tidak hanya sekedar teknik juga, tapi ada hal-hal yang harus yang mendasar, ya, yang harus teman-teman juga pahami, ya. Nah, gini, seringkali ada kejadian juga banyak prospek, ya, banyak undangan didatangkan ke seminar, ya. Ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, bahkan lebih gitu. Tapi seringkali ada yang terlupa apa itu follow up-nya. Padahal closingannya, ya, uangnya itu kan adanya di follow up gitu. Kalau teman-teman sebanyak apapun diundang, tapi follow up-nya nggak jalan, ya nggak akan ada closingannya gitu. Ya, itu konsep dasar follow up. Jadi sebelum teman-teman follow up, ya kemungkinan belum ada dana yang akan ditransfer ke teman-teman. Ya, mau seberapa banyak pun undangannya, database-nya itu nggak ada transferan, ya. Tapi kalau teman-teman database banyak, ya, undangan peserta seminar banyak, kemudian berikutnya dikasih follow up, nah itu insya Allah closingnya nanti transferannya juga di sana, ya. Yang kedua, jangan baperan, ya. Ada 1, 2, 3, mau 10 orang tolak, ya udah, nggak usah baper. Kalau kita yakin, ya, bahwa proses bisnis yang kita jalani, ya, niatan kita insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu, ya, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari sisi kesehatannya wasilah BP, ya, agar lebih banyak orang membaik penafkahannya wasilah bisnis BP yang kita kenalkan, ya udah, closing itu Allah yang ngatur, ya, Allah yang punya hak prerogatifnya, ya. Kita dari sisi ikhtiarnya, ya. Maka nggak usah baper, mau closing nggak closing udah. Kita kalau memang niatannya benar, pasti itu sudah dihitung pahala. Pasti itu sudah ada amal di situ, ya. Jadi nggak usah baper, ya. Langsung aja cari orang berikutnya, ya, yang teman-teman usahakan untuk follow up. Jadi nggak usah terlalu lama, ya.
dijeda gitu ya, langsung cari orang berikutnya ya. Kemudian gunakan ilmu teknik follow up ya. Tadi udah banyak juga dibahas oleh Pak Agus ya untuk teknik-tekniknya. Kemudian kalau teman-teman punya banyak prospekan ya, misalnya ngundang seminar ada 100 orang, 200 orang, apalagi sudah beberapa kali seminar diadakan gitu ya. Nah, teman-teman coba fokus ke pembeli potensial ya. Gimana caranya fokus ke calon pembeli potensial? Nah, itu nanti akan saya bahas di berikutnya ya. Nah, ini syaratnya ya. Kalau teman-teman mau closing, nah ini syaratnya ya. Yang pertama adalah time response. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau bisa, nah nanti berikutnya ada tuh waktu ya. Kalau bisa maksimal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer ya, ataupun misalnya mereka katakan merasakan manfaat dari seminar ya, kemudian mereka WA ke kita, terima kasih Pak Maidiwa, terima kasih Mas Ben sudah diundang, alhamdulillah tadi banyak manfaat. Nah, ketika mereka chat tersebut ya, itu jangan sampai lebih dari 5 menit teman-teman balas WA-nya ya. Kalau balasnya sudah berjam-jam atau bahkan berganti hari, nah itu udah emotional bondingnya udah nggak dapet gitu. Jadi semakin delay ya time respon dari yang teman-teman lakukan ya untuk balesin chat atau misalnya mereka telepon nggak diangkat, nggak langsung di telepon balik dan seterusnya, ya itu kemungkinan mereka persentase closingnya akan mengecil ya. Yang kedua ya, bagaimana mereka juga trust dengan penjual. Teman-teman, kalau teman-teman sebagai pembeli ya, ibaratkan kita adalah seorang pembeli, ketemu dengan penjual ya, ketemu dengan pebisnis yang menawarkan produknya, dan kita tidak paham sama orangnya, ya, coba kira-kira, coba di chat nih, ya, coba kita chat dulu. Saya open dulu chatnya. Teman-teman boleh, apapun pendapatnya silakan ya, nggak ada yang salah. Ini kan namanya pendapat. Kira-kira ya, kira-kira ada WA masuk ya, katakanlah teman-teman di follow up ya, setelah ikut seminar, kemudian teman-teman di follow up, kira-kira ya, yang menjadi penguat utama ya, bahwa teman-teman itu trust, teman-teman percaya bahwa ini adalah nggak bohongan gitu ya, bahwa ini penjual yang terpercaya, kira-kira dari apa ya? Boleh dijawab di chat coba. Misalnya dari tampilan apa namanya, profile picture-nya, atau misalnya namanya ya, nama-nama alay atau nama beneran gitu ya, atau yang lain gitu ya, dan lain-lainnya. Kira-kira apa kira-kira? Tampilan status WA, lihat foto profilnya ya. Ini kalau cara bicara gimana ya? Barangkali maksudnya chatnya kali ya. Kecuali kalau teleponnya kira-kira meyakinkan atau enggak. Nah, itu sebagian dari teman-teman itu kan menjawab ada profile picture-nya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kira-kira kalau misalnya ada calon pembeli ya, ada calon mitra, kemudian lihat status WA kita atau lihat profile picture WA kita, ya, kira-kira yakin nggak ya dia akan closing gitu. Nah, makanya kemarin di pertemuan yang sebelumnya saya menyarankan teman-teman yang sudah pernah dapat reward misalnya ya, postinglah itu sebagai profile picture-nya ya, bisa di Facebook, bisa juga di WA ya, misalnya dapat Jepang ya, dapat Korea, dapat Singapura, Malaysia, dapat Samsung misalnya kan, yang sebelumnya sudah ada challenge ya, untuk Agent Plus pun kan ada ya yang dapat Samsung gitu ya, itu kan sudah dibuatin juga profile postdiknya ya, posternya. Makanya itu teman-teman akan menambah trust ya kita sebagai seorang pebisnisnya. Apalagi di situ di bawahnya itu ada authorized distributor British Propolis misalnya, atau mitra Ipo Santosa misalnya, atau bisnis mentor misalnya. Itu orang akan lebih trust teman-teman dengan melihat profile WA-nya ya, profile picture WA-nya, dengan melihat namanya kalau alay-alay, apalagi biasanya kan ada tuh ya, barangkali di antara kita ada ya, tapi ini insya Allah saran yang konstruktif ya. Coba lihat beberapa di antara saya ngelihat juga di grup KM kan sebagian belum saya save kan gitu ya, untuk yang Agent Plus atau reseller agent. Itu kan namanya ada yang pakai emoticon gitu ya.
Jadi emoji. Jadi ada emoji mulutnya ada love-nya gitu ya, ada emoji yang ya macam-macam lah. Ada juga yang pakai apa ya istilahnya ini ya? Apa itu Pak Novi kalau yang kode-kode di atas angka gitu ya, ada yang seperti ini. Pokoknya intinya nggak bisa kebaca teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai yang nama alay ya, atau pakai kode-kode atau pakai emoji, ya orang kemungkinan untuk percaya itu masih berat rasanya ya. Jadi usahakan ya profile picture-nya memang yang bagus ya. Jangan juga gambar kucing gitu ya, atau gambar, kalau saran saya sih ya jangan pakai gambar anak juga ya. Tapi pakailah foto yang terbaik dari teman-teman. Kalau perlu ya foto aja sebentar, pakai jas gitu ya. Pakai jas di rumah ya, cari background yang warnanya sama, warna putih misalnya gitu ya, atau warna hijau, warna biru, intinya polos ya. Belakangnya itu polos, teman-teman foto aja pakai jas sebentar ya. Kalau misalnya di rumah ada kakak atau adik gitu, atau ada saudara yang lain gitu ya, mereka punya jas, teman-teman belum ada jas misalnya di rumah, pinjem aja sebentar, foto aja sebentar ya, karena memang orang ya melihat di profile picture itu betul-betul ngaruh banget ya. Salah satu mitra ya seperti Bu Fitria gitu ya, itu juga menyampaikan secara langsung ke kita gitu ya, bahwa kalau nggak salah waktu itu pembinaan di internal gitu ya, sejak pakai profile picture reward yang Jepang atau Korea, saya lupa ya, kalau nggak salah Jepangnya, itu lebih mudah untuk mengclosing ya. Jadi yang biasanya agak alot, agak repot, itu sejak pakai profile picture yang reward itu ya, ke Jepang kalau nggak salah ya, Jepang itu daya closingnya tuh luar biasa, lebih cepat ya, dan nggak banyak bertele-tele ya. Jadi orang ketika misalnya di telepon, pakai telepon WA gitu ya, dia juga nyimpen nomor kita gitu ya, orangnya kita juga nyimpen nomornya, itu ketika telepon WA itu kan langsung kelihatan, profile picture kita itu langsung kelihatan ya. Saat kita chat misalnya, di situ kan kurang lebih juga kelihatan. Makanya saran saya segera mungkin ya buat profile picture WA kita yang lebih profesional ya, yang menunjukkan bahwa kita adalah memang betul-betul sebagai pebisnis ya, yang insya Allah akan mengantarkan mereka juga sebagai pebisnis yang hebat ya. Nah berikutnya adalah ya tadi ya, fokus melayani bukan memaksa ya, berikan benefit. Nah memaksa itu seperti apa maksudnya? Coba kita lihat. Ya ini termasuk larangan ya, kalau Pak Agus tadi kan nyampaikan sesekali ya, sesekali tapi itu dengan bahasa yang seimbang ya, kalau bahasa Pak Agus tadi ya. Jangan sampai juga kelihatan maksa banget ya. Nah, tapi ada keseimbangan di situ. Nah, ini contoh ya. Contoh, halo Bapak Pak Andi misalnya. Untuk orderan yang kemarin bagaimana? Kalau tidak ada kabar pesanan Anda kami batalkan ya. Wah, ini ngancem ya. Ya. Kalau udah diancam kayak gini, apalagi dia nggak merasa dekat dengan kita ya, kemungkinan dia akan langsung muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Jadi tiba-tiba nggak bales gitu ya, ada WA kita di-read aja nggak gitu ya, kita telepon pun pasti nggak diangkat gitu. Makanya untuk ancaman ini usahakan jangan pernah dipakai ya. Yang kedua, jangan membuat prospek akhirnya tergesa-gesa ya. Misalnya gini, hai sis, sudah transfer belum sis, buruan ya karena promo sudah mau ditutup. Nah kalau dengan bahasa yang membuat prospek ini seolah-olah tergesa-gesa ya, itu ada cara lain sebenarnya yang lebih elegan ya. Nanti kita akan lihat ya. Sementara sebentar, saya off-kan chat-nya dulu. Nah, apa sih syarat closing dalam follow up itu? Nah, ini ya. Ada jurus ampuh sebenarnya, teman-teman, yang ini sudah proven juga ya. Sudah dilakukan oleh beberapa mitra QM juga, dan itu alhamdulillah atas izin Allah berhasil closing ya. Yang pertama. Jadi follow up itu pra seminar. Kan orang kadang follow up habis seminar gitu. Ini follow up-nya sebelum seminar ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan gitu ya. Ketika kita mengundang orang mau ke seminar gitu ya, coba tanyakan misalnya harapan dia di seminar tersebut apa gitu. Ya, apa yang diharapkan ya, atau apa yang pengen didapatkan melalui wasilah seminar yang nanti akan dilakukan
ya. Jadi dan ini sudah ada yang buktikan ya. Ada yang telepon ya, ada yang lewat WA, tapi kecenderungannya malah lewat telepon. Ketika ditelepon ya, ditanyakan, ngobrol dan lain sebagainya, ditanya juga bisnisnya apa ya. Kemudian misalnya bagaimana perkembangan bisnis saat ini. Nah, nanti dari sana kita ada selanya untuk masuk dari sisi bisnis kita. Ya, itu sudah ada yang membuktikan dan closing ya, alhamdulillah atas izin Allah. Yang kedua, teman-teman, ini yang akan insya Allah akan saya bagikan kalau nggak malam ini, insya Allah besok pagi ya. Kita lagi menyelesaikan buat picture-nya ya. Dan ini saya dibantu juga sama yang penanya pertama tadi ya, Mas Ganang. Nah, kita lagi bikin broadcast berseri ya. Broadcast berseri selama 5 hari ya. Ini skripnya udah jadi semua ya. Tinggal menyelesaikan di picture-nya ya. Jadi nanti dari broadcast ini teman-teman, kita berusaha untuk bagaimana yang bersangkutan itu bisa aktif ya. Nah, salah satu cara tadi kan ada tuh di chat ya, sambil jawab yang di chat tadi. Jadi yang di chat tadi ada yang bilang sesudah seminar itu nggak ada respon sama sekali, nggak ada yang komen sama sekali. Nah, itu ada caranya ya. Kunci dengan yang namanya manfaat, kunci yang namanya dengan benefit ya. Nanti kita akan praktekkan nih ya untuk BC berseri, ini broadcast berseri ya. Nanti orang-orang yang pengen belajar lanjutannya ya, lanjutan dari seminar ya, dengan ilmu yang juga insya Allah menarik dan bermanfaat ya, kita akan pancing ke ilmu yang di BC berseri ini ya. Jadi kalau misalnya mereka tertarik untuk ikut, ya udah mereka japri ke kita ya. Dari sana kita akan menyaring tuh siapa saja yang potensial, siapa saja peserta seminar yang potensial untuk kita arahkan nanti menjadi mitra ya. Siapa saja nanti dari peserta seminar yang kemungkinan juga akan menjadi konsumen kita ya. Jadi harus disaring, nggak bisa semuanya kita sampaikan di grup, enggak ya. Kalau kita sampaikan semua di grup ya, misalnya BC berseri ini bisa kan sebenarnya bisa disampaikan di grup gitu ya. Ada 5 materi gitu ya disampaikan, tapi kita nggak akan bisa ngukur mana orang-orang yang memang potensial. Paling hanya dari yang komen aja ya. Tapi itu biasanya nggak banyak. Nah, dengan cara kita pancing mereka ya, mereka harus balas itu BC awal kita atau skrip awal kita ya, yang kemudian nanti akan kita broadcast ke mereka setiap harinya ya, selama 5 hari untuk mendapatkan ilmu yang akan kita sampaikan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga bisa dilanjutkan dari seminar ya, itu masuk ke kuliah ya, kuliah WhatsApp, kuliah online. Jadi beberapa yang sudah mempraktekkan ya, ada yang pakai teknik satu seminar satu kuliah ya. Misalnya hari Ahad seminar ya, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, itu adalah kuliah pertama ya. Ada yang pakai 2 kali kuliah ya. Jadi setelah kuliah pertama, lanjut lagi, disaring lagi di kuliah kedua ya. Bagi yang memang berminat ya, dari sekian banyak yang sudah kita undang ke seminar, siapa yang mau ikut ke kuliah, itu kan kesaring tuh ya. Grupnya jangan sama, grupnya bikin yang berbeda untuk menyaring mana-mana yang tertarik untuk ke mendapatkan ilmu yang berikutnya ya. Jadi di situ ini sudah saringan. Biasanya perkiraan itu 50% itu sudah tersaring ya. Mana-mana orang yang cuma pengen ikut seminar dan nggak ketertarikannya atau interest ke bisnis itu nggak ada ya. Itu biasanya sudah tersaring di situ ya. Ada yang pakai kuliah sekali, ada yang pakai 2 kali kuliah ya. Ini sama-sama bisa dilakukan ya, sama-sama bisa closing ya. Jadi setelah seminar bikin kuliah lanjutannya ya. Untuk yang kuliah yang sebelumnya insya Allah kita akan revisi ya, karena kita mau coba lebih soft ya, biar tidak langsung ke BP-nya untuk yang di kuliah pertama ya. Nanti ada kuliah kedua, ini kalau diperlukan ya. Kalau memang diperlukan bisa bikin kuliah yang kedua ya. Dari kuliah itu kita lebih saring lagi orang-orang yang kira-kira tertarik interest ke bisnis gitu ya. Ya sudah, nanti setelah itu bisa kita closing ya, bisa closing lewat Zoom seminar ataupun kita closingkan lewat close di grup ya, closing di grup ya.
Nah, yang keempat teman-teman, ini juga yang akan kita lakukan. Nanti ini sebenarnya kombinasi ya, kombinasi antara nomor 2 dengan nomor 4 atau nanti kombinasi nomor 3 dengan nomor 4 ya. Apa itu dengan webinar ya, seminar. Insya Allah hari Ahad ya, kita ada jago closing dengan WhatsApp marketing dan profit selling ya. Nanti kemarin itu kan sudah saya umumin juga, saya sudah panesin juga. Jadi mereka-mereka yang kira-kira tertarik ya, itu akan ikut juga insya Allah di webinar berikutnya di hari Ahad ya. Dan di hari Ahad nanti baru kita closing juga di Ahad sorenya ya, di seminar peluang usaha ya. Jadi 4 ini teman-teman kita bisa lakukan after seminar ya, ataupun ketika orang sudah mendaftarkan ya untuk full WA yang kita lakukan ya, atau seminar yang diadakan di QM ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini untuk jurus ampuh follow up ini sudah disampaikan Pak Agus ya, lebih dari separuh sudah disampaikan ya. Ada beberapa barangkali yang akan saya ini mengingatkan ya ke teman-teman, ketika kita follow up lewat chat ya, usahakan minimal kita 3 kali menyapa dengan namanya ya. Misalnya saya lagi chat dengan Pak Novi gitu ya, maka saya sampaikan nih, selamat siang Pak Novi, atau assalamualaikum Pak Novi, terima kasih sudah menghubungi kami dan seterusnya. Pak Novi rencana memerlukan berapa botol BP ya untuk keluarga misalnya, seperti itu. Intinya sapa nama pribadinya ya, sapa nama orangnya ya, tidak pakai Kak doang atau Pak atau Bu atau Sis saja, tapi memang menyebutkan nama orangnya ya. Insya Allah itu akan lebih in-touch-nya akan lebih bagus ya, lebih personal ya, lebih personal. Nah ini teknik kebetulan ya, kalau sejatinya kan nggak ada yang namanya kebetulan, tapi ini hanya bahasa marketing saja ya. Misalnya kebetulan khusus minggu ini ada pembelian produk Belgi Pro bisa free masker dan hand sanitizer misalnya ya. Hand sanitizer kan ada yang 10.000 ya, masker misalnya ada yang, masker kan rata-rata 5.000 ya, rata-rata 5.000 untuk secara harga ya. Nah, kemudian di berikutnya adalah kebetulan ada free bonus apa ya, e-book ataupun yang lain, itu bisa kita lakukan ya. Ada mohon maaf juga ya, mohon maaf ini kita teknik batasan sebenarnya ya. Mohon maaf produk tersebut atau misalnya BP regulernya hanya tersisa 10 botol misalnya ya. Tapi harus jujur, jangan mengada-ngada ya. Sisa 200 botol kita bilang 20 botol ya, itu nggak bagus ya. Itu udah berbohong kan, yang nggak jujur ya, itu jangan sampai kita lakukan ya. Atau kalau misalnya banyak stoknya, ya udah kita pakai bahasa terbatas ya, mohon maaf produk tersebut sangat terbatas gitu. Kita bilang terbatas itu kan bahasanya nggak ada kuantiti tertentu kan ya, tidak ada batasan misalnya 3 itu terbatas, nggak ada ya. Terbatas itu artinya ya cuman ada segini gitu. Kalau kita produknya ada 1.000 ya stoknya, ya itu juga terbatas karena cuma 1.000 kan gitu. Jadi kita bisa pakai bahasa terbatas ya, ini ambiguitas ya. Kemudian mohon maaf promo free ongkir akan berakhir hari ini ya, ada mohon maafnya ya, dan seterusnya. Atau bisa dengan, nah ini yang tadi ya sudah saya sampaikan, chatnya kurang dari 5 menit ya, follow up berikutnya bisa 1 sampai 2 hari ya, bisa lewat WA, bisa video call ya, dan seterusnya ya. Kalau mau telepon usahakan WA dulu ya, jangan tiba-tiba kucuk-kucuk telepon ya. Tanyakan, Pak Maidiwat, saya bisa telepon sore ini jam 5 atau nanti jam 7:30 misalnya ya. Nah itu kan kita WA dulu ya. Oh ya nanti jam 7:30, ya udah kita baru telepon nanti jam 7:30-nya ya. Kalau social proof ini lebih kepada angka-angka ya. Kita bisa sampaikan bahwa BP sudah digunakan lebih dari 5.000 customer ya, atau kita pakai bahasa lebih dari 10.000 customer dong, mitra aja di atas 21.000 gitu kan. Sudah lebih dikirim lebih dari 25 provinsi ya. Ini udah lebih, insya Allah sebenarnya sudah merata ya.
Nah, untuk BP sudah dikirim lebih dari 25 provinsi serta lebih dari 10 negara di dunia ya. Kita ada Sudan, ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Brunei, ada Singapura, ada Malaysia, ada Taiwan, ada Hong Kong ya, dan lain-lain ya. Tadi ya. Kemudian ini tawarkan bantuan ya. Tawarkan bantuan, bisa kasih kejutan ya. Jadi gini, oh iya Pak, kami mau informasikan ini misalnya Pak Gatot ya. Selamat siang Pak Gatot. Ini harusnya di sini ada tambahan nih ya. Oh iya Pak, kami mau informasikan selamat Pak Gatot karena pas banget ya. Minggu ini kita lagi program surprise Pak. Khusus pembeli minggu ini akan dapatkan free ongkir atau free gift topi eksklusif BP Adarai ya. Bisa dipilih. Bisa free ongkir atau ke free topinya ya. Untuk pembelian 10 botol BP misalnya. Kalau 10 botol kita kan ada batasan ya teman-teman ya. Dan ini sudah patokan dari pusat ya. Ini juga sudah kesepakatan dari semua komunitas maksimal bonus itu 5.000 per botol ya. Sekali lagi 5.000 per botol. Jadi kalau 10 botol berarti maksimal 50.000 ya. Topi ini kan harganya 20.000 ya. 20.000 itu sebenarnya harga subsidi sebenarnya. Ya 20.000 ya 5 botol pun bisa kita kasih itu ya. Bisa kita kasih. Tapi tentunya ini bisa tidak harus semua orderan kita kasih ya. Bisa kita pilih yang tertentu yang kira-kira alot gitu ya, yang kira-kira butuh dorongan besar ya udah kita baru berikan bonus itu ya. Pelayanan benefit ya. Pak, kalau Pak Andi order sekarang ya, insya Allah kami langsung proses pengirimannya hari ini ya. Apalagi kalau teman-teman misalnya, kalau saya ya langganan itu ada 2 ya. Yang pertama adalah Tiki ya. Tiki itu biasanya di pick up sampai dengan jam 4 sore. Nah, kalau yang JNE itu di pick up sampai jam 23.00 ya. Jadi hampir tengah malam ya. Jadi kalau yang di tempat lama dulu itu udah seringnya udah dikunci, udah di portal gitu ya. Jadi sampai tengah malam ya, bahkan setengah 12 itu kadang baru datang gitu ya mobilnya. Jadi itu bisa menjadi benefit yang tersendiri ya. Saran saya teman-teman, kalau memang teman-teman pengen dapatkan kesan yang bagus di customer ya, atau katakanlah menjadi keunggulan tersendiri di mata calon prospek ya, ataupun calon mitra, ya usahakan ya bisa dipastikan hari itu bisa dikirim ya kalau bisa. Kalau misalnya masih dalam satu daerah ya, saran saya ya, sebelum orangnya berubah pikiran ya dan seterusnya, teman-teman coba log, oh Pak, kami bisa kirim misalnya lewat GoSend. Tentunya teman-teman bisa perhitungkan ya dari ongkirnya misalnya 10.000 ya, 15.000, misalnya maksimal itu misalnya 20.000. Nah, itu teman-teman bisa pakai GoSend ya. Kalau GoSend itu kan nantinya orang bisa dapat lebih cepat ya. Saya beberapa kali ya, khusus orang-orang yang memang dia agak alot gitu ya, alot itu dalam arti gini, Pak boleh nggak saya BP-nya datang duluan ya, datang duluan dikirim, saya terima, udah lihat ini barangnya, udah pegang barangnya, saya baru transfer ya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu ya, kalau memang kita dirasa itu jalan terakhir, ya udah kita bisa pakai itu ya. Tapi pastikan memang yang bersangkutan bisa dipercaya. Apalagi memang dia tinggal di apartemen atau di kompleks yang di situ jelas alamatnya, namanya siapa ya, blok berapa, nomor rumah berapa dan seterusnya, itu bisa teman-teman sebagai garansi pada diri sendiri, insya Allah akan terbayar ya. Barangkali itu tambahan dari saya ya, Pak Novi. Mudah-mudahan jelas ya, dan insya Allah tadi yang sudah disampaikan Pak Agus itu sudah komplit ya. Saya hanya menambahkan beberapa hal ya. Pak Agus, barangkali ada yang mau ditanya tambahkan Pak Agus. Insya Allah sudah cukup jelas Pak Rani, sudah semakin komplit dengan tambahan Pak Rani. Alhamdulillah ya. Oke, ini Pak Novi, atau saya tanyakan nih Pak Agus. Jadi Pak Agus coba sebentar. Ini ada yang nanya pengalaman Pak Agus nih Pak Agus. Kalau pengalaman pertama atau awal-awal dulu Pak Agus ya, waktu menawarkan ke customer baru, di mana calon customer tersebut
hanya tahu nomor WA, ya belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Ini pertanyaan dari Pak Kumoro nih, Pak Agus. Kira-kira seperti apa dulu Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Roni. Kalau saya pribadi awal-awal mungkin dengan orang yang baru dikenal atau mungkin hanya kenal melalui WA dan lain-lain, yaitu salah satu kuncinya adalah lagi-lagi adalah interaksi dan silaturahim. Saat kita menjalin sebelumnya kita interaksinya lebih baik, silaturahim kita lebih baik, interaksi. Nah kita bisa juga nggak harus sebelumnya nggak harus selalu menawarkan BP, sebelumnya nggak harus selalu menawarkan bisnis ataupun bisnis BP-nya, tapi kita mulai obrolan ringan dari mungkin nanya kabarnya, nanya keluarganya, kesehatannya dan lain-lain. Terus kita juga empati juga, mungkin misalnya mereka ada yang posting status misalnya ada yang sakit atau dan lain-lain, ya kita doakan selalu. Nah jangan lupa juga doa ini memang sangat ampuh ya. Jadi kita doakan juga mungkin yang belum kenal, mungkin ya intinya kita harus ada rasa empati supaya interaksi kita lebih dekat, silaturahim kita lebih terbangun dengan baik. Nah saat interaksi kita baik, silaturahim kita baik, insya Allah nama kita juga akan dikenal dengan seseorang yang baik. Jadi kita bangun nama baik terlebih dahulu. Jadi sebelum meyakinkan orang lain, kita sudah membangun nama baik kita. Jadi ya salah satunya melalui postingan-postingan kita supaya orang tersebut lebih yakin bahwa kita memang benar-benar penjual BP, benar-benar penjual BP yang baik. Nah tadi juga sudah disampaikan Pak Arwani, harus kita sampaikan bagaimana kita harus dikenal menjadi penjual yang baik. Nah, salah satunya adalah interaksi, mungkin dari postingan kita, aktivitas kegiatan kita dan lain-lain. Intinya yang bisa membuat orang lain percaya terlebih dahulu. Jadi kita bangun dulu dari sisi emosionalnya, kita bangun interaksinya, kita bangun silaturahimnya. Nanti kalau sudah merasa dekat, nah nanti kita lebih mudah meyakinkan orang tersebut. Kalau saya pribadi, indikatornya adalah ketika calon pembeli saya mungkin sudah merasa hubungannya lebih dekat, bisa mungkin lebih bisa bercanda atau membahas hal-hal yang mungkin di luar produk, di luar bisnis juga bisa bercanda. Mungkin dia juga pernah kasih emoticon, mungkin senyum ataupun ketawa. Nah kalau ketawa ini biasanya mereka sudah merasa nyaman dengan kita, jadi itu udah kita tawarin aja nggak apa-apa. Begitu Pak Rwani. Baik Pak Agus, sedikit tambahan aja sebelum ditutup ya nanti dari Pak Novi. Jadi teman-teman ketika saya follow up ya ada orang yang mau saya arahkan untuk closing, itu saya biasanya ada beberapa hal yang saya lakukan ya. Yang pertama memang berusaha posisinya nggak sambil rebahan ya, tidak sambil rebahan ya, tapi biasanya saya malah berdiri telepon itu sambil jalan ya, seolah-olah saya menerangkan ke orangnya lewat telepon itu seolah-olah orangnya itu ada di depan saya ya. Jadi energi yang kita sampaikan walaupun kita nggak lihat orangnya, karena kita kan cuma telepon, bukan video call ya. Video call pun saya kadang seperti itu. Kalau video call memang kadang-kadang aja ya, karena sering juga saya pakai handler yang untuk HP ya, biar lebih fokus untuk pembicaraan. Tapi kalau saya telepon biasanya saya sambil jalan ya, sambil tangan saya juga bergerak, seolah-olah saya menerangkan orang tersebut ini di depan saya langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, sebelum saya telepon, ya itu ada biasanya saya doa dulu ya, saya doa dulu. Kadang saya pakai baca suratul Fatihah gitu ya, minta kepada Allah untuk dimudahkan ya, agar ya insya Allah dimudahkan follow up ini akhirnya insya Allah juga bisa closing gitu ya. Atau kadang saya doa gitu ya, sering juga pakai yang Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Intinya kita minta dimudahkan oleh Allah gitu ya, lisan kita untuk bicara pada yang bersangkutan ini juga masuk juga nanti ke dalam hatinya ya, sehingga insya Allah yang bersangkutan bisa menerima apa yang saya sampaikan ya. Barangkali itu tambahan dari saya. Penutup saya kembalikan ke Pak Novi. Alhamdulillah, terima kasih
Pak Agus, Pak Arwani, materinya sangat bermanfaat bagi kami ya, untuk lebih melesat lagi, lebih sering lagi untuk follow up yang masih PHP-PHP-in kita ya, bisa dipraktekkan dengan segera. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sekali buat kami semua. Terima kasih Pak Arwani, Pak Agus. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Agus dan keluarga, Pak Arwani dan keluarga. Mari kita tutup thalabul ilmi kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Novi, Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Pak Novi, Pak Arwani, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus, Pak Arwani, Terima kasih Pak Pak Novi. Arwani, Pak Agus, Pak Novi, semuanya. Sehat-sehat Mas Rawani dan Selalu ya, keluarga, selalu Mas Agus kita Selalu semuanya. dan kita semua selalu dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang Iya. berpuasa. Mas Tur nuwun. Terima kasih doanya. Bu. Makasih Mas Rawani.